Halo Mirados, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Semoga Mirados sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa yang sudah tak terasa ya kita menuju ke akhir bulan Ramadan. Dan pastinya kita juga terus berdoa di bulan yang mulia ini, semoga saja COVID-19 ini bisa berakhir. Tentunya juga dengan ikhtiar kita ya, menjaga kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, di rumah saja, tidak mudik ya. Dan yang pastinya kita berusaha ya membantu orang-orang di sekitar kita jikalau ada kita memiliki rezeki lebih kepada mereka yang membutuhkan. Baik Mirados sekalian, kali ini kita ingin membahas suatu hal menarik yang ada di India dan juga ada sih sebenarnya di Indonesia, yaitu terkait hijrah. Hijrah ini atau biasa kita sebut dengan banci kalau di Indonesia, ataupun transgender. Oke, kita ingin coba dulu bahas dari segi bahasa ya. Jadi hijrah ini berasal dari kata ataupun bahasa Urdu ya, yang mana bisa disebut dengan hijrah, hijda, ataupun hijada, ataupun hijara, ataupun hijrah. Kita dalam Indonesia kan hijrah itu kan saya ingin melakukan hijrah gitu ya. Mungkin sebelumnya menjadi seorang muslim yang kurang taat menjadi yang lebih taat ataupun yang lebih baik. Tapi dalam bahasa Urdu ataupun Hindi, Mirados sekalian, hijrah ini adalah mereka transgender, khususnya mereka yang banci, itu disebut dengan hijrah. Dan hijrah ini memiliki pengertian yaitu mereka yang memiliki organ seks yang cenderung kepada laki-laki. Dan sebagian dari mereka juga ada yang memiliki organ seks yang bercampur antara kecenderungan laki-laki dengan kecenderungan perempuan ya. Jadi hijrah itu terdiri dari dua ya, ada yang organnya masih seperti laki-laki seutuhnya, tapi ada juga yang seperti campuran. Dan dalam sejarahnya Mirados sekalian ya, hijrah ini memang sudah ada ya di masa India kuno ya. Konon hijrah ini sudah eksis ataupun sudah ada dalam teks di Hindu, khususnya dalam cerita Mahabharata. Ini ya berdasarkan dari literatur yang saya dapat. Bahkan juga dalam sejarah kerajaan Islam Mughal ya, itu juga ditemukan ya yang namanya konsep hijrah ini. Dan memang hijrah ini konon pada masa lampau itu mereka digunakan ataupun bekerja untuk melayani para perempuan dari keluarga kaya. Dan kadang mereka melakukan tugas-tugas ya, sekitaran tugas-tugas untuk merawat perempuan kaya tersebut, bahkan untuk berbelanja, bahkan sebagai penjaga ya ataupun bodyguard dari perempuan kaya tersebut. Baik Mirados sekalian, jadi untuk menjadi seorang hijrah ataupun transgender ataupun banci di India ini tidak bisa serta-merta ya. Ternyata ada prosesnya juga Mirados sekalian. Ya, untuk menjadi hijrah itu memang ada suatu perayaannya tersendiri, dan ketika mereka sudah melakukan kebiri terhadap diri mereka sendiri, itu bisa disebutkan mereka itu seperti terlahir kembali, bahkan mereka itu sudah merasakan layaknya seperti di nirwana ataupun di surga. Jadi salah satu proses ataupun upacara dari menjadi hijrah ini adalah melakukan pengebirian ya, emaskulinasi ya, emasculation ataupun pengebirian, di mana mohon maaf ya, penis ataupun testis yang dimiliki dalam organ laki-laki itu dihilangkan ya. Dan dalam proses ini ya, laki-laki tersebut nanti akan menjadi impoten. Nah, ketika proses pengebirian tersebut memang ya bisa dilakukan penghilangan organ seksualnya itu bisa sebagian ataupun secara penuh.
dan ketika itu sudah terjadi, itulah yang disebut dengan kelahiran mereka kembali sebagai seorang hijrah. Setelah mereka melakukan proses pengebirian, ya, nanti mereka akan melakukan yang namanya isolasi mandiri selama 4 hari, ya. Dan ini adalah salah satu upacara juga, ya. Dan memang ini bisa dikatakan ada kemiripan juga konon dengan ritual pernikahan yang ada di agama Hindu, ya. Nah, ini saya kurang tahu, ya, wallahu alam, ya, secara lebih jauh. Namun saudara sekalian, jika ada yang menanyakan bagaimana sih Mas Agus status hukum ataupun legalitas transgender ataupun hijrah di India. Nah, ini pada tanggal 15 April 2004, ya, melalui National Legal Service Authority Union of India, jadi Supreme Court ataupun Mahkamah Agung, ya, India itu memang sudah mengakui, ya, posisi transgender ini di India sebagai kategori ketiga gender yang ada di India, yang mana mereka diakui baik secara sosial, ekonomi, ya, khususnya secara ekonomi mereka dianggap sebagai kelompok yang memiliki kelas terbelakang dari segi ekonomi, sehingga mereka diperkenankan untuk mendapatkan akses ataupun perwakilan, baik itu dari segi pekerjaan maupun dari segi pendidikan. Baik saudara sekalian, jadi secara jumlah populasi hijrah yang ada di India ini, ya, sebagian besar mereka tinggal di Mumbai dan di Delhi, yang konon sih jumlahnya ada sekitar 5.000 orang. Itu mereka umurnya sih konon katanya masih sekitar 20 sampai 30 tahun. Dan estimasi secara nasional total hijrah yang ada di India ini yaitu sekitar 50 sampai 100 ribu orang. Nah, saudara sekalian, jadi hijrah di India ini tidak serta-merta sendirian, ya. Mereka juga secara spiritualitas juga memiliki bagian di sana, di mana mereka juga memiliki organisasi sosial, ya, di antara para hijrah, dan mereka juga memiliki guru, ya, ataupun bisa dikatakan di sini guru spiritualitas kalau kita sebut sebagai ustadz kalau di Indonesia, ya, untuk yang beragama Islam, ya. Nah, guru inilah yang dianggap bagi para hijrah itu sebagai bapak ataupun ibu, ya, yang mana yang memandu mereka dalam kehidupan mereka dalam segala aspek, ya, baik itu khususnya, ya, dalam kesulitan hidup yang mereka dapati. Dan ketika seorang hijrah itu meninggal, maka, ya, gurulah ataupun anggota yang paling senior dari hijrah itulah, ya, yang akan melakukan persiapan pengkremasian, ya, secara utuh, gitu, ya. Mereka lah yang mempersiapkan itu. Dan dalam agama Hindu, ya, untuk hijrah ini mereka menyembah terhadap dewa Ardhanarisvara, ya, yang mana ini salah satu dari bentuk dari Tuhan Sivain, ya, yang mana setengah dari dewa tersebut mengindikasikan perempuan dari Siwa, ya, dari dewa Siwa, yang mana istilahnya tergabung dalam kekuatan perempuan yang dimiliki, nah, yang disebut dengan sakti. Dan hijrah ini yang pastinya menyembah juga terhadap dewa Siwa, dan otomatis mereka juga mengidentifikasi bahwasannya memiliki kedekatan dengan dewa tersebut, ya, dalam diri mereka. Selain itu juga mereka juga memiliki dewa Renuka dan Buhucarya Mata, yang juga memiliki kemampuan untuk mengubah seks ataupun kelamin dari seseorang, sehingga para hijrah juga banyak yang bisa dikatakan menyembah kepada dewa tersebut. Baik saudara sekalian, mungkin ada pertanyaan, di mana sih pemasukan hijrah di India, ya, dari mana mereka mendapatkan uang? Ya, rata-rata mereka memang tinggal sebagai kaum yang termarginalkan, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, ya.
Dan memang mereka sebagian besar mendapatkan pemasukan mereka itu dari kegiatan-kegiatan perkawinan ataupun resepsi perkawinan. Dan dari situ biasanya mereka melakukan badai, yaitu mereka melakukan tarian-tarian. Jadi ketika di perkawinan ada yang nari gitu ya, mungkin tariannya benar-benar heboh banget, itu bisa jadi ya dari para hijrah itu. Selain itu juga mereka mencari uang dari meminta-minta ya. Ketika saya masih ingat ya video saya di kereta ekonomi India, ada yang minta-minta ya langsung dikasih ya. Dan juga tidak bisa dipungkiri juga sih ya, kegiatan prostitusi juga menjadi bagian mereka untuk mencari nafkah. Dan bisa dikatakan juga mereka juga tinggal juga dalam sebuah, jadi memang di prostitusi India nih yang saya dapat ya, juga ada prostitusi hijrah ini. Mereka tinggal dalam sebuah rumah yang dikepelai oleh madam ya, yang mana memang biasanya sih hijrah juga ya madamnya itu ya. Dan dari situ mereka nanti akan mendapatkan tempat tinggal, makanan, mungkin uang saku, sebagian uang saku ya, perlindungan dari polisi ya, serta perlindungan juga dari customer ya yang bisa dikatakan jahat ataupun yang mungkin saja bisa melukai mereka. Nah, selain itu juga merdo sekalian ya, selain di pernikahan mereka joget-joget, ini ada juga sebuah cerita ya, dan memang nih sudah lazim sih terjadi di India ketika suatu keluarga di India ini melahirkan anak laki-laki, bayi yang baru lahir. Biasanya hijrah ini akan datang ya. Dan ketika datang mereka akan meminta uang yang banyak ya. Bisa 2 juta, 3 juta, 4 juta rupiah ya kalau dikonversikan ya. Dan bahkan meminta mungkin bayaran yang lain, bisa sampai emas ya merdo sekalian. Dan kita tidak tahu bagaimana hijrah ini bisa mengetahui ada bayi di situ yang lahir, khususnya bayi laki-laki, karena bayi perempuan mereka tidak akan datang ya. Konon ada yang ngasih tahu kalau jemuran kita dilihat ya, jemuran pakaian bayinya, ataupun bahkan security yang ada di rumah kita tuh ngasih tahu ya untuk hijrah ini datang. Jadi ya untuk berhati-hati ya kalau di India ini, kalau misalnya melahirkan anak ataupun bayi laki-laki. Dan untuk bisa mensiasati mereka meminta uang yang banyak, itu bisa dilakukan dengan cara tawar-menawar. Dan sebagai timbal balik biasanya mereka akan berjoget riang, gembira, dan akan memberikan yang namanya berkah. A little birdie told us that Kareena and the Kapoor clan presented a princely sum of rupees 51,000 to the transgender community to bless little Taimur. Nah, dari sinilah merdo sekalian, salah satu kehebatan yang diakui secara tidak langsung oleh masyarakat India pada umumnya, yaitu mereka mengakui bahwasannya hijrah ini dapat memberikan berkah, baik itu di pernikahannya ataupun baik itu di kelahiran bayi laki-laki yang ada di India. Namun hati-hati, ketika kita tidak melakukan apa yang diinginkan, yaitu memberi uang dengan jumlah yang disetujui ataupun yang mereka harapkan, itu bisa saja mereka mengeluarkan yang namanya kutukan-kutukan ya kepada istilahnya kita ya yang ada di India. Makanya merdo sekalian, ketika saya berada di kereta api dan ada hijrah itu ya, saya langsung tanpa panjang lebar langsung kasih uang gitu ya, langsung kasih uang. Jadi ngasih uangnya pun nggak bisa sedikit, nggak bisa 1 rupiah atau 200 rupiah, minimal 5 rupiah. Orang India pun saya tanya, boleh nggak saya kasih 1 rupiah? Kata dia, enggak boleh, pasti kamu akan ditolak. Dan teman saya juga pernah ngasih 10 rupiah, bahkan dia bilang, bukan 10 rupiah, 1 atau 2 rupiah ya. Si hijrahnya bilang, ya udah nih uang saya balikin aja, uang kamu beli permen aja di sana. Ditolak ya kalau ngasih uang yang sedikit ya. Jadi kehebatan hijrah ini yaitu dipercaya, yaitu bisa memberikan keberkahan, tapi satu sisi juga bisa memberikan kutukan bagi mereka yang tidak mau memberikan uang sesuai yang mereka harapkan. Baik merdo sekalian, jadi kalau hijrah di India ini juga sebenarnya memiliki festival ya. Festival yang ini disebut dengan
Kovagam, yang mana festival ini ada di sebuah desa kecil yang mana berada sekitar 200 mil dari kota Madras Selatan, ya, dari kota selatan Madras, ya, di mana di sana adalah sebuah kegiatan tahunan dari para hijrah yang ada di India, ya, dan ini biasanya dilakukan pada saat hari Chitrai Purnima, ya, Chitrai Purnima. Ya, selain itu juga mereka juga datang, ya, pastinya di acara-acara resepsi perkawinan, ya, orang India, termasuk juga bayi laki-laki yang baru lahir. Oke, jadi kurang lebih itu ya cerita singkat ya terkait hijrah ini. Ya mungkin karena mereka diasosiasikan dekat dengan dewa gitu ya, dewa Shiva ya, dan mungkin juga pernah mungkin kutukannya itu jadi sesuatu yang benar, ataupun keberkahan yang mereka sebutkan itu menjadi sesuatu yang benar, hingga menjadi kepercayaan ya dari mulut ke mulut warga India. Akhirnya ya mereka benar-benar mendapatkan posisi yang disukai ataupun ditakuti oleh warga India itu sendiri karena memberikan berkah ataupun kutukan. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf kalaupun ada yang kurang ya dari cerita yang sedikit ini. Kalaupun ada yang masih kurang ataupun tidak pas, bisa disampaikan di kolom komentar. Kalaupun ada pengalaman juga yang pernah ke India, bisa disampaikan juga di kolom komentar. Buat syukriya, terima kasih. Film Nengge, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.